Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dian Yunita dari Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bisnis thrift. Pasti nggak asing dong. Nah, thrift shop yaitu sebuah pasar atau wadah yang menjual barang-barang bekas. Biasanya, baju-baju bekas ini dijual di thrift shop mengarah pada baju bekas yang berasal dari luar negeri. Thrift adalah suatu barang bekas atau second yang berasal dari barang-barang import. Nah, karena barang thrift ini merupakan barang second, jadi kondisinya tidak 100% mulus. Namun, tidak jarang juga kita bisa menemukan barang thrift yang masih terlihat seperti baru. Nah, untuk goals and big vision-nya, yang pertama, visinya yaitu ingin menawarkan suatu produk dengan kualitas yang bagus dengan harga yang murah, tempat yang estetik dan comfortable sehingga pengunjung lebih nyaman ketika berkunjung. Kemudian misinya yaitu meningkatkan kreativitas dalam melakukan pemasaran produk untuk menggali lebih dalam ide-ide bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan dari berbagai inspirasi seperti packaging dan penawaran yang bervariatif untuk menarik daya beli customer. Tidak hanya itu, produk thrifting ini juga berupa baju, sweater, celana, jaket, dari berbagai jenis merek, apapun itu. Kemudian untuk target pasar, di sini lebih mentargetkan kepada anak remaja dan mahasiswa. Karena apa? Karena model yang dijual tersebut mengikuti tren pada masa kini atau bisa disebut dengan kekinian. Peluang untuk usaha ini bisa terbilang cukup luas, karena usaha ini tidak memerlukan modal yang besar. Cukup dengan modal yang kecil sudah bisa untuk membuka usaha ini dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena barang yang didapat dari supplier thrifting ini dijual dengan harga yang sangat murah. Kemudian untuk meminimalisir resiko pasar, salah satunya yaitu dengan selalu melakukan berbagai promosi seperti giveaway ataupun sell buy one get one dan lain-lainnya. Untuk problem di sini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sangat bagus. Yang kedua, packaging yang lebih menarik. Yang ketiga, pangsa pasar difokuskan di remaja karena lebih diminati. Yang keempat, lokasi yang strategis. Strategis yang dimaksud di sini yaitu lokasi yang padat penduduk, yang banyak penduduk, yang jangkauannya lebih mudah untuk dijangkau oleh penduduk setempat. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, memiliki pesaing yang tinggi. Semua usaha pasti dong memiliki pesaing yang sangat banyak. Untuk yang kedua, banyak barang reject dari supplier. Jadi kita sebagai pengusahanya harus memilah-milah kembali produk mana yang layak untuk dijual kembali. Untuk yang ketiga, ramai di awal saja. Untuk opportunity atau kesempatan, yaitu mengembangkan dan membuka cabang. Tidak hanya itu, juga membuka store di berbagai event untuk memperkenalkan toko kita, untuk memperkenalkan branding kita. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu harga produk pesaing yang lebih murah. Pasti di usaha apapun, pasti kita juga menemukan harga yang lebih murah dari harga kita. Yang kedua, adanya perubahan tren dengan perkembangan zaman. Seiringnya perkembangan zaman, tren juga akan berubah. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama, menentukan konsep. Dari kita merencanakan bisnis sampai kita sudah membangun bisnis, pasti ada konsep awalnya. Nah, konsep tersebut digunakan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua, mencari supplier lebih dari satu. Gunanya apa? Jika kita memiliki barang
reject dari supplier yang ini lebih banyak. Jadi kita mencari supplier ini, membeli dari supplier yang lain tadi. Untuk yang ketiga, melakukan promosi di berbagai sosial media. Kita sebagai pengusaha secara tidak langsung harus menguasai berbagai sosial media. Tidak hanya sosial medianya saja, pasti kita harus menguasai berbagai media promosi, apapun itu. Nah, untuk kejelasan produk di awal sudah disinggung sedikit. Apa sih thrift itu? Thrift adalah suatu barang bekas atau second yang berasal dari barang-barang import yang merupakan barang second dengan kondisi tidak 100% mulus. Karena barang tersebut merupakan barang reject dari pabrik. Namun masih sangat layak jual. Karena apa? Karena kualitasnya yang masih sangat bagus. Di sini kami menawarkan suatu produk pakaian yang siap untuk dipakai dengan packaging yang sangat menarik ditambah dengan gift seperti stiker, gantungan kunci, gelang karet, kaca, ataupun itu, dan lain-lain. Kami sebisa mungkin membuat customer puas dan tertarik dengan tempat yang kami sediakan dengan estetik dan nyaman sehingga pengunjung tidak bosan untuk berlama-lama memilih produk yang akan diinginkan. Untuk bisnis model sendiri, tidak jauh dengan usaha thrifting pada umumnya. Tapi di sini kita melakukan suatu terobosan dengan menawarkan harga yang lebih murah dan pas di kantong para remaja, serta packaging dan gift yang sangat menarik. Dan juga sering memberikan promo diskon yang menarik dan giveaway yang sangat mudah dilakukan untuk semua para customer dari kalangan apapun itu. Untuk market size, di sini saya mematok 7.000 untuk total available market TAM, 4.000 untuk service available market SAM, dan 1.000 untuk share of market SOM. Untuk competition-nya, di sini saya membandingkan dari 3 brand. Yang pertama ada Yo Ibu Size, di sini dia adalah pusat thrift Jombang. Yang kedua ada IDR Second, dia salah satu pusat thrift di salah satu kabupaten Mojokerto, tepatnya di Pajat. Dan untuk Dev Second Brand ini di tengah-tengah kota Mojokerto. Nah, saya sendiri terletak pada perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan kota Mojokerto. Untuk financial thrifting shop, di sini saya mengirakan untuk 1 tahun ke depan. Untuk modal awal, di sini saya mematok 15 juta. Dan untuk 1 tahun ke depan, saya mengirakan ada 6 bal thrift seharga dengan 15 juta. Dan peralatan thrift, sewa toko, laundry, kemasan, dan pendapatan dari hasil jualan thrift tersebut. Nah, untuk tim, di sini ada 4 orang. Di sini ada saya sendiri dari administrasi bisnis Untak Surabaya. Kemudian yang di depan saya ada dari manajemen Institut Asia Malang. Kemudian di sebelahnya ada S1 Pendidikan IPS UNESA. Kemudian yang di belakang ada manajemen Universitas Islam Mojopahit. Nah, di sini dari berbagai jenis jurusan ya. Karena kita memang supaya dapat bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan bertukar pengalaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.